Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Alhamdulillah, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini kita bisa berada dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelis ini semakin menguatkan iman kita, terus melanggengkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan dengan terus kita menambah ilmu, kita juga semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan baik, ittiba kepada beliau, maka mereka lah orang-orang yang nanti mudah mendapatkan syafaat, mudah mendapatkan nikmatnya telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah juga dekat dengan beliau di akhirat kelak. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan atau kisah yang ini disebut oleh para ulama tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hisab artinya perhitungan, seperti perhitungan amal baik dan amal buruk. Ya, kemudian kalau azab berarti disiksa terlebih dahulu di neraka. Artinya dalam kisah ini dibahas sifat-sifat orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimudahkan untuk masuk surga secara langsung, tanpa melalui hisab yang berat, tanpa melalui siksa yang berat pula. Kisah ini ada disebutkan di dalam beberapa kitab hadis. Hadis yang disebutkan di sini bisa ditemukan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Juga disebutkan oleh Imam Nawawi ketika beliau membahas dalam Riyadhus Shalihin dalam bab tawakal dan yakin. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Beliau membawakan dalam pembahasan bab man haqqaqa tauhida yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzab. Yaitu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, yaitu siapa saja merealisasikan tauhid, tauhidnya itu benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita lihat kisah selengkapnya. Jadi awalnya ini kisah dulu perbincangan di antara perawi hadis. Ya, kisah atau perbincangan di antara perawi hadis. Jadi sebelum hadis ini disebutkan tentang 70.000 orang tadi, maka terjadilah perbincangan antara perawi yang satu dengan perawi yang lainnya tentang masalah boleh enggak seseorang itu kalau dalam keadaan sakit meminta diruqyah pada orang lain. Bolehkah atau tidak seorang yang dalam keadaan sakit meminta diruqyah oleh orang lain? Hadisnya dikatakan oleh Husain bin Abdurrahman rahimahullah. Husain berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku dahulu pernah berada di samping Sa'id bin Jubair. Husain seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair juga seorang tabi'in. Faqal, lantas ia berkata,
Sa'id itu berkata, ayyukum ra'al kaukaba in qaddal bariha. Siapa di antara kalian yang semalam itu melihat bintang itu jatuh? Ya, yang semalam itu melihat bintang itu jatuh. Kemudian Husain itu menjawab, ketika ditanya oleh Sa'id, Husain itu menjawab, saya tadi malam itu melihatnya. Summa qultu, kemudian Husain itu berkata lagi, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludiktu. Namun aku memang tadi malam itu bangun melihat bintang itu jatuh. Aku melihat bintang itu jatuh, akan tetapi aku tidak berada dalam sholat. Namun ketika itu aku sedang tersengat binatang. Artinya si Husain ini dalam keadaan sakit, sehingga dia akhirnya bangun ketika bintang itu jatuh. Ya, tidak berpapasan memang. Pas ketika malam itu dia dalam keadaan disengat oleh binatang, sehingga saat itu dia butuh untuk segera diobati. Salah satu hal yang bisa kita lihat di sini, nanti saya akan simpulkan lagi dalam kesimpulan-kesimpulan yang terakhir. Coba perhatikan di sini kalimat dari Husain bin Abdurrahman mengajarkan kepada kita untuk setiap amalan hendaklah berusaha untuk dijaga keikhlasannya. Coba lihat, Husain bin Abdurrahman cuma ditanya, tadi malam kamu lihat bintang jatuh enggak? Harusnya dia jawab iya atau tidak, itu saya sudah cukup. Namun ketika itu dia jawab, Husain itu menjawab, dia lanjutkan lagi, summa inni lam akun fi sholah. Aku tadi malam tidak berada dalam keadaan sholat malam. Saya cuma bangun saja karena terkena sengatan binatang, sengatan kalajengking, ular atau sebagainya. Itu dinamakan dengan ludiktu. Harusnya kalimatnya tidak sampai di sini. Namun Husain ini khawatir Sa'id nanti malah menuduh yang tidak dia lakukan, atau husnuzon yang pada perkara yang tidak dilakukan oleh Husain. Maka ketika itu dia lanjutkan, walaupun saya itu tadi malam itu bangun malam, namun saya tidak dalam keadaan sholat malam. Harusnya kan kalimatnya tidak butuh seperti ini, kan tidak ditanya juga. Namun dia menjawabnya, tanda kalau Husain bin Abdurrahman itu ingin supaya amalan yang tidak dia lakukan tidak perlu dianggap oleh orang lain, tidak perlu dinilai oleh orang lain kalau dia itu melakukannya. Ini tanda bahwasanya para ulama dahulu di masa silam sangat-sangat menjaga amalan mereka, jaga keikhlasan. Amalan yang tidak dilakukan, ya bilang ketika itu tidak dilakukan. Kalau kita saat ini mungkin ketika bangun malam, dia baru sholat saja, baru sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, witir 1 rakaat, sudah update status. Oh, saya alhamdulillah sudah melaksanakan sholat malam. Atau mungkin baru mepet saja dia bangun subuh, dia bilang ya, dia tulis lagi status, alhamdulillah nikmatnya sholat malam. Padahal dia baru melaksanakan sholat witir 1 rakaat saja, kemudian sudah azan subuh. Ya, ini dia jaga benar-benar amalannya, jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Nah, perlu dipahami di sini ada istilah sholat malam, atau kita sebut dengan sholat lail, ada istilah juga qiyamul lail, ada istilah sholat tahajud, ada istilah sholat tarawih. Ada 4 istilah. Ya, tolong nanti dibedakan tentang istilah-istilah ini. Ada qiyamul lail, ada sholat lail atau sholat malam, ada sholat tahajud, ada sholat tarawih. Ini istilah yang berbeda. Kalau qiyamul lail, qiyam itu artinya berdiri. Ya, qiyam itu artinya berdiri. Lail itu artinya malam. Kalau disebut qiyamul lail, ini sifatnya lebih umum, yaitu segala ibadah yang boleh jadi sholat malam, boleh jadi itu sholat
witir, boleh jadi dia cuma sekedar zikir, boleh jadi dia itu membaca Al-Quran atau melakukan amalan yang lain. Bentuknya lebih umum, itu disebut dengan qiyamul lail. Ada lagi istilah yang kedua, sholat lail. Ada istilah kedua disebut dengan sholat lail. Sholat lail ini adalah istilah untuk sholat yang dilakukan di malam hari, baik itu sebelum dia tidur ataupun setelah dia tidur malam, baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Adapun sholat tahajud, adapun sholat tahajud, sholat tahajud itu adalah istilah tahajud secara bahasa, itu artinya bangun tidur. Berarti kalau disebut sholat tahajud, itu adalah sholat yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Berarti disyaratkan untuk disebut tahajud harus diawali dengan tidur terlebih dahulu. Kalau tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu, maka tidak disebut tahajud, namun nanti masuk dalam istilah sholat malam. Inilah pengertian sholat tahajud menurut jumhur atau kebanyakan ulama. Jadi berbeda. Kalau sholat malam itu sifatnya umum, namun kalau sholat tahajud ini adalah sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Sholat malam di situ nanti ada sholat tahajud, ada sholat witir. Sholat witir itu bisa dilakukan sebelum tidur, bisa juga setelah bangun tidur. Makanya di antara anjuran dari Al-Qadi Abu Syuja dalam kitabnya Matan Al-Ghaya wa Takrib, beliau di antara sholat rawatib yang beliau sebutkan, setelah sholat witir itu ada sholat 3 rakaat. 2 rakaatnya itu ba'diyah, setelah isya itu ada sholat 3 rakaat. 2 rakaatnya sholat ba'diyah isya, 1 rakaatnya sholat sunnah witir. Artinya dilakukan sebelum tidur. Sholat sunnah witir masih bisa dilakukan sebelum tidur. Pernah Rasulullah SAW itu menanyakan kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar sangat hati-hati, dia memilih sholat witir sebelum tidur. Umar sangat pede sekali mengerjakan sholat witir setelah bangun tidur. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, kenapa engkau melakukan sholat witir sebelum tidur? Abu Bakar itu menjawab, saya itu melakukannya karena saya khawatir tidak bisa bangun malam. Padahal kita tahu bahwasanya amalan apapun Abu Bakar itu bisa melakukannya, namun cuma kekhawatiran beliau. Sampai-sampai ditanyakan pada ditanyakan pada para sahabat, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit, siapa yang hari ini telah mengiringi jenazah, siapa yang hari ini telah memberi makan pada orang miskin. Semua dijawab oleh Abu Bakar, saya yang melakukannya. Maka sampai-sampai Nabi SAW itu katakan, siapa yang punya amalan itu semuanya, maka dialah yang dijamin 8 pintu surga. Yaitu ada pada Abu Bakar. Namun Abu Bakar masih punya rasa khawatir yang besar. Masih punya rasa khawatir yang besar, tidak bisa melaksanakan sholat setelah bangun tidur, yaitu sholat tahajud. Maka dia tutup witirnya ketika itu sebelum tidur. Umar bin Khattab sebaliknya, ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau pilih setelah bangun tidur melaksanakan sholat witir? Ketika itu Umar bin Khattab menjawab, wah, saya itu kuat untuk bangun malam. Saya itu kuat untuk bangun malam. Maka ketika itu Umar punya alasan seperti itu. Ini menunjukkan sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah tidur, dan tergantung melihat kondisi orang masing-masing. Tergantung melihat kondisi orang masing-masing. Bagi yang mungkin karena begadang, ya ada urusan penting, maka dia boleh melakukan sholat witir sebelum tidur. Namun kalau ada urusan-urusan yang lain, dia itu masih kuat untuk bangun malam, maka baiknya dia tutup sholat witirnya, itu diakhirkan nanti setelah bangun malam, setelah dia melaksanakan sholat tahajud. Kemudian ada lagi istilah sholat taraweh, itu adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Intinya di sini Husain sudah menyatakan dia tidak melakukan sholat malam. Kemudian ditanya oleh Said, ketika engkau
ini tersengat oleh binatang seperti tadi, apa yang kau lakukan? Maka Sa'id itu bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, famaza sona'ta, lantas apa yang kau lakukan ketika digigit oleh binatang seperti itu? Kemudian dijawab oleh Husain bin Abdurrahman, istarqaitu, aku meminta untuk diruqyah. Jadi dia yang sakit, dia minta pada orang lain untuk meruqyah dirinya. Dia yang dalam keadaan sakit, dia minta pada orang lain untuk meruqyah dirinya. Ingat istilah ruqyah, ini adalah bentuk mengobati orang yang sakit. Sakitnya di sini tidak mesti kesurupan. Ya, sakitnya tidak mesti kesurupan. Penyakit secara umum. Bahkan ada penyakit-penyakit sederhana yang Nabi SAW itu ajarkan dengan bacaan doa-doa yang sederhana. Ya, beliau ajarkan dengan doa-doa yang sederhana. Ya, ada beberapa, cuma Nabi SAW itu kadang membaca, sebelum beliau baca, beliau usap-usap tangannya dulu ke tanah, kemudian membaca zikir tertentu, kemudian diusap pada bagian yang sakit. Nah, ini cara ruqyah juga, ini disebut ruqyah. Ya, cara pengobatan dengan membaca ayat Al-Quran atau membaca doa-doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bentuknya di sini adalah bentuk pengobatan dengan membaca ayat Al-Quran atau membaca doa-doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca doa-doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh di sini misalnya doa saking hadis, doa dalam hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ketika beliau itu ada bagian yang sakit, beliau letakkan tangannya itu di bagian yang sakit, kemudian beliau mengucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Lalu beliau membaca bacaan berikut ini. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Beliau ulang bacaan yang ini 7 kali. Bismillah 3 kali. Lalu beliau membaca a'udzu bi'izzatillahi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dicari bagian sakit, misalnya sakit gigi. Ini bentuk ruqyah ini namanya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Diulang yang ini sampai 7 kali. Contoh lagi, ini kalau ada orang yang meruqyah mendatangi orang yang sakit, ini juga yang bisa dibaca. Atau ada orang yang ingin mengunjungi orang yang sakit, ini sebenarnya bacaan ruqyah. Ini juga yang dia baca, ini bacaan ruqyah, mengucapkan as'allahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik. Aku mohon pada Allah yang maha agung, Rabb, Allah itu pemilik arsy yang maha besar. Ayyashfik, semoga penyakitmu itu disembuhkan. Maka untuk segala penyakit, orang yang kesurupan juga bisa membaca doa-doa semacam tadi. Ada nanti dalam Al-Quran, bisa memakai kalau ada yang kesurupan, misalnya membaca ayat kursi, atau membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas. Ini bisa juga dibacakan dan ini termasuk bacaan ruqyah. Nah, maka si Husain tadi meminta ada orang lain yang meruqyah dirinya.
Dia tidak meruqyah dirinya sendiri, namun dia cari orang lain, minta pada orang lain, tolonglah saya diruqyah. Saya ini tadi disengat binatang, tolonglah saya itu diruqyah. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Sa'id bin Jubair yang mendengar perkataan dari Husain bin Abdurrahman, ia kemudian balik bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa dalilmu sehingga engkau meminta diruqyah? Apa dalilmu sehingga engkau meminta diruqyah? Maka coba lihat di sini, para ulama sudah terbiasa kalau ada yang beramal seperti ini, apa dalilnya dia tanyakan. Jadi menanyakan apa dalilnya itu adalah bagian dari kebiasaan para ulama di masa silam, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada yang melakukan amal ini, oh kok bisa seperti itu sholatmu? Maka kalau kita ingin tahu dia sholatnya seperti itu, apa dalilmu? Kalau dia memang beramal itu pakai referensi, pakai rujukan, pakai dalil, maka nanti dia akan sebutkan dalilnya. Beda kalau orang cuma asal-asalan sholat saja misalnya. Nah maka sisa itu tanya, apa alasanmu kok sampai memilih untuk meminta diruqyah? Dalilmu itu apa? Kemudian Husain ternyata bukan asal beramal minta-minta diruqyah saja seperti itu, minta orang lain meruqyah dirinya, tidak. Namun ketika itu dijawab oleh Husain bahwasanya ada hadis haddatsana Asy-Sya'bi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Kemudian ditanyakan lagi oleh Sa'id, wa ma haddatsakum Asy-Sya'bi? Apa yang dibicarakan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Kemudian hadatsana an Buraidah, diceritakan dari Buraidah bin Husayb Al-Aslami bahwasanya ia mengatakan la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang ampuh. Tidak ada ruqyah yang ampuh kecuali ketika orang itu terkena ain atau terkena hummatin, terkena sengatan binatang. Jadi ini ruqyah yang sangat bagus sekali ya. Artinya kalau ini dikatakan sangat ampuh, ya nggak apa-apa saya minta ruqyah pada orang lain. Itu maksud Husain bin Abdurrahman dengan membawakan hadis dari Asy-Sya'bi tadi dari Buraidah bin Husayb. Jadi dalilnya itu apa? La ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang sangat ampuh kecuali kalau orang itu terkena ain atau terkena sengatan binatang. Ain itu apa? Ain ini istilah untuk pandangan. Ain itu artinya pandangan, pandangan mata. Cuma sekedar memandang saja itu bisa membuat orang itu jatuh sakit. Ya, cuma sekedar memandang saja buat orang itu jatuh sakit. Ini enggak pakai santet, ini enggak. Ya, ada sebagian yang memang punya rasa hasad, rasa iri yang besar, sehingga ada sesuatu yang dia inginkan pada orang lain tidak kesampaian, akhirnya dia punya rasa cemburu, rasa iri yang besar. Ya, ini dalam bahasa Jawa ini ada istilah yang sebagian itu menyebutnya dengan sawan. Jadi cuma melihat ada dia inginkan misalnya lewat di depan rumah orang, kemudian lihat wah itu ada makanan enak di situ, mau minta nggak kesampaian. Akhirnya dalam batin saja dia simpan, wah itu saya ingin seperti itu. Akhirnya dia lihat pada anaknya, anak yang punya rumah ini, kemudian dilihat-lihat dipandang-pandang, kemudian akhirnya anak tersebut nangis-nangis terus seharian. Ternyata ditelusuri, oh iya tadi ada ibu tadi itu yang baru lewat di tempat tersebut, kemudian ingin sesuatu namun nggak kesampaian, sehingga malah dia pandangi anaknya, kemudian anaknya itu nangis-nangis. Nah ini dikenal dengan ain. Nah maka kalau ada anak seperti itu bisa diruqyah. Ruqyah itu sangat ampuh. Ya, ruqyah itu sangat ampuh untuk mengobati anak tadi biar sembuh. Namun ada cara yang lainnya. Orang yang tadi punya penyakit sawan tadi, yang punya penyakit ain tadi, maka suruh dia datang, kemudian disuruh untuk berwudu. Bekas wudunya itu dipakai untuk mengusap anak yang kena ain tadi. Bekas wudunya itu digunakan untuk mengusap anak yang kena ain tadi. Nah ini bisa dilakukan. Ini namanya cara pengobatan untuk mengatasi ain. Intinya tadi Husain punya dalil. Dalilnya itu apa? Tidak ada ruqyah yang lebih ampuh
kecuali ketika orang itu terkena ain atau terkena sengatan binatang. Kemudian disampaikanlah lagi oleh Said bin Jubair, Masya Allah, dia lihat Husain ternyata pakai dalil. Maka kalau ada teman kita pakai dalil seperti itu, kita senang sekali. Oh, ternyata dia punya rujukan juga. Namun Said bin Jubair itu mengatakan, ya, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sangat bagus sekali ada orang yang telah mengamalkan apa yang dia dengar. Oh, hadisnya seperti itu, maka diamalkan oleh Husain itu seperti tadi. Kemudian Said bin Jubair itu memberikan alasan hadis yang lebih bagus seperti ini, yaitu hadisnya, kalau engkau tidak meminta diruqyah itu lebih utama. Kalau engkau tidak meminta diruqyah lebih utama. Hadisnya lengkapnya seperti ini. Walakin hadatsana Ibnu Abbas. Akan tapi aku mendengar hadis dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkanlah hadis yang panjang lagi. Qal, ia mengatakan, uridat alayyal umam. Ditampakkanlah, kata Nabi SAW, padaku suatu umat. Ini diceritakan oleh para ulama, ini terjadi pada Isra Mi'raj. Ya, ini terjadi pada Isra Mi'raj. Ditampakkanlah suatu umat. Fara'aitun nabiyya, aku ketika itu melihat ada seorang nabi, wa ma'ahu ar-ruhaid. Ada ketika itu ada seorang nabi punya pengikut cuma ruhaid. Ruhaid itu kata para ulama jumlah di bawah 10 orang. Berarti 3-9 seperti itu. Jumlahnya sedikit pengikutnya. Pengikutnya cuma 10 kurang. Kemudian wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Dan ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang dan ada yang cuma pengikutnya 2 orang. Kalau tadi itu masih mending 9 paling maksimal. Kalau ini pengikutnya cuma 1, ada yang pengikutnya itu cuma 2. Kemudian wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka kita lihat di sini ternyata pengikut para nabi itu ada yang jumlahnya sedikit. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengatakan, ini tanda bahwasanya benarnya seorang nabi itu tidaklah yang menjadi patokan dilihat dari banyaknya pengikut. Benarnya suatu ajaran, ya, itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Karena nabi di sini semuanya membawa ajaran yang benar. Karena di sini para nabi ini membawa ajaran yang benar, namun pengikutnya itu sedikit. Jadi tanda sedikit itu belum tentu kita katakan itu salah, itu ajaran sesat, bukan. Namun di sini juga bukan berarti kalau banyak itu berarti sesat, bukan. Nanti kita lihat dalam hadis selanjutnya disebutkan lagi oleh Said bin Jubair, Nabi SAW itu menceritakan selanjutnya, Isrufi ali sawadun azim. Ketika itu ditampakkanlah padaku sawad azim. Sawad itu artinya hitam, azim itu besar. Maka ini gambaran untuk jumlah orang yang banyak, yaitu kumpulan orang. Kalau itu semuanya berkumpul di padang mahsyar, itu kalau semuanya berkumpul nampak dari jauh itu semuanya hitam. Ya, nampak dari jauh semuanya itu hitam. Maka disebut sawadun azim, artinya jumlah yang banyak. Dan ini bukan jadi dalil, ya, bahwasanya yang utama itu orang-orang hitam, bukan. Namun ini untuk menggambarkan saja jumlah yang banyak. Maka ketika itu ditampakkan sawadun azim, fazannantu annahum ummati. Kata Nabi, aku kira itu adalah umatku, karena pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Faqila li hadza Musa alaihi salam wa qaumuhu. Ada yang beritahukan kepadaku itu adalah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dan pengikutnya. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya pengikut Nabi Musa itu sangatlah banyak. Kemudian walakin unzur ilal ufuq. Akan tapi cobalah engkau pandang pada ufuk, pada sisi yang lain lagi.
Kemudian dipandang fanazartu fa idza sawadun azim. Aku juga melihat kumpulan orang yang begitu banyak. Faqila li unzur ilal ufuqil akhar. Kemudian lihat lagi pada ufuk yang lain. Fa idza sawadun azim, ternyata juga ada jumlah yang banyak. Faqila li hadhi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Ketika itu disebutkan yang banyak tadi itu adalah umatmu. Umatmu itu diantara mereka ada 70.000 orang. Sab'una alfan, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemudian Nabi SAW cerita seperti ini, summa nahadha fadakhala manzilahu. Nabi biarkan ketika itu para sahabat, beliau itu berdiri, kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Kemudian yang terjadi saat itu ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah, fakhadan nasu fi ulaik allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Kemudian para sahabat ketika mendengar seperti ini, mereka kemudian berbincang-bincang. Wah, ini siapa ini yang masuk 70.000 orang tadi? Jangan-jangan ini kita. Siapa yang pantas untuk masuk 70.000 orang tadi? Jangan-jangan kita ini para sahabat. Kemudian ada yang menyampaikan beberapa alasan siapakah mereka. Ada yang mengatakan mereka itu adalah fal'allahum allazina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bisa jadi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasul itu kalau diperkirakan jumlahnya 100.000 sekian. Ya, jumlahnya 100.000 sekian. Jumlah mahasiswa teknik berapa? Hah? Ini kalau seandainya ini diambil oleh para sahabat semuanya berarti habis. Mahasiswa teknik nggak ada yang dapat jatah sama sekali. Ya. Ini diambil oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka katakan bahwasannya, wah, itu jangan-jangan itu kami semuanya. Kami para sahabat yang menemani Rasulullah SAW. Dan para sahabat Nabi SAW itu pengertiannya orang yang beriman dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan mati dalam keadaan iman. Orang yang beriman dan bertemu dengan Rasulullah SAW, bukan hanya sejaman dengan Rasul, namun bertemu dengan Rasul SAW dan mati dalam keadaan iman. Nah, kita lihat di sini mereka menilai pertama, wah itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan ada lagi yang mengatakan seperti ini. Mereka itu adalah allazina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah. Mereka itu adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Berbuat syirik sama sekali tidak pernah dia lakukan dari lahir sampai mati. Ini yang pantas untuk masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tadi. Itu kata para sahabat. Berarti di sini para sahabat itu pandang orang yang selamat nanti di akhirat itu adalah orang yang selamat dari kesyirikan. Orang yang selamat di akhirat itu adalah orang yang selamat dari kesyirikan. Tidak percaya akan ampunya jima-jima, tidak percaya dengan pesugihan-pesugihan misalnya kalau tempat kita seperti itu. Dia tidak percaya dengan klinik-klinik seperti tadi. Maka kemudian setelah diskusi tadi, ada yang menyebutkan alasan-alasan yang lainnya tadi. Ada yang bicarakan hal-hal yang lain lagi. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu keluar. Rasulullah SAW itu keluar, kemudian itu berkata, Maladzi takhuduna fihi. Apa yang kalian perbincangkan selama ini? Kemudian fa'akhbaruhu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka apa yang dimaksud 70.000 orang tadi, ciri-cirinya seperti apa. Nah, intinya pada poin ini. Apa ciri-ciri orang yang dikatakan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa? Dikatakan humul ladzina la yarkun wa la yastarkun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wala yaktaun. Intinya ada 4 disebutkan oleh Nabi SAW ciri-cirinya. Yang pertama, mereka tidak meminta diruqyah.
Mereka tidak meminta diruqyah. Yang kedua, mereka tidak meminta untuk di-kay. Kay ini pengobatan dengan menggunakan besi panas ketika ada luka di badan. Kalau orang-orang dulu ketika perang, saat berhadapan dengan musuh lantas memiliki luka, maka mereka menganggap sangat ampuh kalau diobati dengan cara kay, diambil besi panas, kemudian bagian luka itu ditempel dengan besi panas tadi. Ini lebih cepat sembuh. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak beranggapan sial. Tidak pesimis ketika menemukan sesuatu yang mereka anggap sial. Kemudian yang keempat, poin pentingnya ini pada poin keempat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun. Pada Rabb mereka, mereka itu bertawakal. Pada Rabb mereka, mereka itu bertawakal. Nah, kalau mau dilihat, coba yang pertama tadi apa? Tidak meminta di ruqyah. Saya katakan tadi poinnya itu pada yang keempat. Karena orang yang tidak meminta di ruqyah itu tawakalnya, pasrahnya penuh pada Allah. Namun kalau dia meminta ruqyah pada orang lain, dia akan bergantung hatinya pada orang lain. Wah, ini kalau sembuh, ini kiainya ini ampuh, ini penyakit saya insya Allah bisa sembuh. Rasa pasrahnya tidak lagi pada Allah, kurang pada Allah. Dia rasa pasrahnya itu pada kiai, pada manusia. Ya, pasrahnya seperti itu. Makanya inilah yang dimaksudkan oleh Said bin Jubair tadi, baiknya engkau tidak meminta di ruqyah, wahai Husain bin Abdurrahman. Kenapa? Peluangmu untuk masuk 70.000 orang ini tipis. Yang bisa dilakukan apa? Ya meruqyah diri sendiri atau tanpa permintaan kita. Orang lain datang mengobati diri kita sendiri, kita tidak minta. Dan para ulama katakan, namun kalau ini dilakukan, dia meminta diruqyah pada orang lain, namun rasa tawakalnya itu tinggi, rasa tawakalnya itu penuh pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Jadi intinya pada tawakal. Pasrahnya pada Allah seperti apa? Dan ini berlaku juga untuk masalah pengobatan saat kita berobat. Kadang ketika kita itu berobat, itu ada yang sebagian orang yang ketika berobat cuma percaya dengan dokter ini, dokter yang lain nggak mau. Padahal obatnya sama, periksanya juga sama. Namun kalau dokter ini, dokter si A ini, kalau beri obat dia punya rasa sugesti yang besar juga. Wah, saya yakin ini sembuh kalau lewat dia. Kalau namun dengan dokter lain enggak. Hati-hati di sini. Kalau tawakalnya ini pada dokter bukan pada Allah, beri tawakalnya berkurang. Peluang untuk masuk 70.000 orang ini tipis. Yang kedua tadi apa? Tidak meminta di-kay. Karena orang yang minta di-kay tadi tawakalnya juga berkurang. Dia bergantung dengan pengobatan ini. Wah, ini pasti sembuh. Rasa bergantungnya pada Allah juga berkurang. Kemudian yang ketiga, tidak beranggapan sial, pesimis dengan hal-hal sial. Contoh misalnya ada orang yang punya keyakinan, wah ini kalau saya lewat kuburan ini tidak pakai bunyi klakson, ini bisa bahaya. Karena beberapa orang itu lewat kuburan ini, harus bunyikan klakson. Katanya kalau tidak nanti kena sial. Ada yang lewat bukan klakson, namun disuruh nyalakan lampu, padahal lagi siang bolong. Kalau enggak bahaya. Ada yang dengan tempat, ada yang dengan waktu, menganggap bulan-bulan tertentu untuk melakukan hajatan-hajatan tidak diperbolehkan. Ada juga yang dengan angka. Ada juga yang dengan angka. Angka berapa yang biasanya dianggap sial? Angka 13. Dianggap sial. Ada lagi cara perhitungan arsitektur itu dengan feng shui itu, beberapa coba masuk di hotel. Kalau hotel itu masih menganut prinsip itu, lantai 4 itu nggak ada.
Ya, naik di lift lantai 4 nggak ada, lompat langsung dari 3 langsung ke 5. Ada yang bertanya-tanya, ini 4-nya ini di mana? Masa 4 nggak ada lantai, langsung kau lompat ke lantai 5? Itu awalnya karena beranggapan sih sial. Sama juga ketika duduk di pesawat, ada nggak kursi nomor 13? Pernah lihat? Ya, pernah lihat kursi nomor 13? Ya, coba sekali-sekali ini coba, mungkin jarang perhatikan. Lihat, nomor 13 tuh nggak ada. Karena nganggap sial. Wah, ini kalau ada duduk di nomor 13 bisa kena sial kita satu pesawat. Ya, ini beranggapan sial. Ya, maka dibuat seperti ini awalnya dari prinsip ini. Dan ini prinsip yang tadi, menganggap sial dengan angka, menganggap sial dengan tempat, menganggap sial dengan waktu. Ini prinsip yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini termasuk syirik bahkan. Nabi SAW itu istilahkan dengan istilah tiarah, tatayur. Tatayur itu berasal dari kata burung. Karena dulu orang Arab ketika mereka itu untuk memutuskan ingin melakukan perjalanan ataukah tidak, mereka lihat dulu burung itu terbangnya kemana. Burung ini digertak, dia itu terbangnya ke kanan, wah ini nanti kita selamat. Namun kalau burung terbangnya ke kiri, wah ini tanda sial, gak usah pergi hari inilah, ditunda. Sama dengan hitungan-hitungan, kalau kalian itu mau nikah, nanti pakai hitung-hitungan seperti ini. Ya, nanti kalau yang ini lahirnya nanti Senin Kliwon, yang perempuan nanti itu Kamis Legi misalnya, ya nanti dihitung-hitung, ya wetonnya itu berapa, ditambah dijumlahkan, nanti kemudian dibagi 3. Kalau 3-nya itu habis berarti butuh nanti untuk tambah biar nggak sial. Ya, maka nanti ada lakukan ritual tertentu. Atau gara-gara hitung-hitung seperti ini akhirnya jodohnya nggak jadi, akhirnya diputuskan tidak bisa melakukan pernikahan karena jodohnya tanggalnya ini ora pas. Ini asalnya juga dari pemahaman tadi, nganggap sial, pesimis dengan angka, sehingga perlu lakukan hitungan-hitungan seperti tadi. Hati-hati. Makanya kalau ingin nikah dakwahi orang tua dahulu, ya luruskan dulu seperti ini. Ini Pak, nggak perlu nganggap seperti itu. Semua hari itu baik. Ya. Dan ini bahaya tadi, punya keyakinan seperti ini sangat tipis untuk masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Jadi ya dakwah itu bukan hanya pada diri sendiri, juga nanti pada orang tua. Ada 4 ya. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya penuh. Orang yang tadi beranggapan sial, coba tawakalnya sudah berkurang karena nganggap wah ini kalau lewat tempat ini, wah ini saya bisa celaka. Padahal yang bisa mencelakai kita itu cuma Allah yang menentukan. Saya kalau lakukan hajatan di bulan ini, ya bisa kena bahaya. Wah, bisa jadi nanti hujan terus menerus sehingga acaranya nanti tidak lancar. Padahal yang datangkan hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai pawang sampai 1000 orang pun kalau Allah itu takdirkan hujan tak turunnya, tetap hujan itu turun. Dia terlalu bergantung pada makhluk, terlalu bergantung pada seorang pawang, terlalu bergantung pada perhitungan-perhitungan, sehingga rasa tawakal itu berkurang pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin selamat, 4 sifat ini itu dipenuhi. Yang intinya di sini pada satu, yaitu tawakal kita penuh pada Allah Subhanahu wa taala untuk segala macam urusan. Urusan kuliah, belajar benar. Karena tawakal itu punya 2 syarat. Tawakal itu punya 2 syarat. Yaitu yang pertama, mencari sebab, lakukan usaha. Yang kedua, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lakukan sebab, lakukan usaha. Yang kedua, pasrah pada Allah. Coba perhatikan hadis dari Umar bin Khattab yang Nabi SAW katakan demikian, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu himasan wa taruh bitana." Seandainya kalian itu tawakkaluna 'alallah, bertawakal kepada Allah dengan benar-benarnya tawakal, maka Allah akan benar-benar memberikan rizki kepada kalian. Lalu Nabi SAW contohkan, contohnya adalah lihat itu burung. Dia pergi pagi hari dalam keadaan lapar, pulang ketika sore hari itu dalam keadaan perut kenyang. Coba ambil pelajaran dari burung tadi. Burung itu lakukan sebab enggak? Atau dia cuma duduk-duduk saja di sangkarnya tunggu sampai rezeki itu datang sendiri? Atau dia pergi keluar kerja, lakukan usaha, lakukan sebab.
Ketika dia lakukan sebab tadi, dia pasrah juga pada Allah. Allah memberikan dia perut kenyang, dia akhirnya diberikan perut kenyang. Jadi ada sebab yang dilakukan dan juga di sini ada pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kalau orang itu tawakal cuma pasrah saja. Besok mau ujian fisika. Ya, sudahlah saya pasrah saja pada Allah. Padahal malam nggak buka buku sama sekali, juga nggak ada gambaran-gambaran untuk ujian besok. Ini bukan tawakal. Ya, ini bukan tawakal seperti ini. Tawakal itu harus belajar. Juga yang namanya tawakal tidak hanya lakukan sebab, harus pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma belajar saja, doa itu tidak ada. Jangan. Ya, pasrahnya itu pada Allah Subhanahu wa taala ada, doanya pada Allah Subhanahu wa taala ada. Maka Allah nanti akan berikan hasil yang terbaik. Nah, ketika disebutkan kisah ini, lalu disebutkan lagi kisah yang terakhir di sini. Nabi sudah sampaikan 4 sifat tadi, maka ada seorang sahabat yang namanya Ukasyah. Ukasyah, kahnya ini double, kahnya ini ditasydid, kafnya itu ditasydid. Ukasyah. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kafnya itu ditasydid. Ini bahasa yang paling afsah. Ukasyah. Ukasyah kemudian berdiri. Ukasyah bin Mihsan. Dia mengatakan pada Nabi SAW seperti ini, Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasul, berdoalah pada Allah supaya aku ini masuk bagian dari mereka, supaya aku masuk bagian dari 70.000 orang tadi. Maka Nabi SAW itu mengatakan kepada Ukasyah, anta minhum, engkau itu bagian dari mereka. Berarti sudah berkurang satu. Berarti sisa berapa? 69.999. Peluangnya sudah diambil oleh Ukasyah. Kalau tadi yang para sahabat diskusikan, para sahabat masuk, ya sudah habis berarti. Kita nggak dapat peluang lagi. Namun di sini tidak disebutkan. Setelah ini ada yang berdiri lagi, minta lagi pada Rasul SAW. Allaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah supaya saya masuk bagian dari mereka. Nabi SAW mengatakan seperti ini. Nabi tidak katakan, ya, kamu tidak akan masuk. Namun Nabi SAW katakan, sabaqaka biha Ukasyah. Mohon maaf, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Biar nanti selanjutnya tidak ada lagi yang minta. Karena kalau ini Ukasyah sudah minta, nanti yang ini lagi minta lagi, yang ini minta lagi, yang ini minta lagi, yang ini minta lagi. Peluangnya yang kita di zaman ini habis. Dihabiskan oleh para sahabat di masa silam. Maka Nabi stop. Nanti yang berikutnya minta lagi, yang sama. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Yang keempat lagi sama. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Yang kelima juga sama, minta seperti itu. Dan ini juga tanda boleh kita meminta doa kepada orang soleh, dengan catatan orang solehnya masih hidup, bukan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW masih hidup di sini. Para sahabat tidak minta di kubur Nabi, namun minta ketika Nabi SAW masih hidup. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan dari Ukasyah. Ukasyah ini adalah sahabat yang mulia karena didoakan oleh Nabi SAW, engkau bagian dari mereka. Namun ada tambahan dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasanya 70.000 tadi tidak dibatasi hanya 70.000 saja. Namun ada riwayat seperti ini tambahan dalam riwayat Imam Ahmad, riwayatnya sanadnya itu hasan. Wa adani Rabbi azza wa jalla ayudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bi ghairi hisabin wala adzabin ma kulli alfin sab'una alfan. Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan padaku bahwa 70.000 orang dari umatku akan dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Setiap 1.000 dari jumlah tersebut 70.000 tadi, setiap 1.000-nya itu ada 70.000 lagi. Ya, tadi kan 70.000. Ditambahkan di sini setiap 1.000-nya ada 70.000 lagi. Berarti berapa totalnya? Berapa totalnya? 4.999.000
ribu. Berarti tambah banyak, peluangnya masih besar. Namun 4.900.000 itu hitungannya semua umat Nabi Muhammad, ya, semua umat Nabi Muhammad, ya. Berarti nanti dari masa Nabi SAW itu sampai akhir zaman, ya, sampai akhir zaman. Ini punya peluang untuk mendapatkan, ya, apa yang disebutkan di sini, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dari hadis. Dialog tadi awalnya dari Sa'id bin Abdurrahman dengan Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair, ya, tentang masalah ruqyah awalnya, kemudian berujung pada kisah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satu pelajaran penting di sini, Sa'id masih menghargai Husain yang punya pendapat yang lain. Dia tidak katakan Husain itu salah karena Husain bawa dalil juga. Sedangkan Sa'id cuma menyarankan ada yang lebih bagus. Maka kalau ingin berargumen dengan orang lain, katakan, wah, kamu juga benar, namun saya punya pendapat yang lebih bagus. Jadi nggak jatuhkan orang lain langsung, ya, kamu salah, bukan. Tidak dikatakan, oh kamu salah wahai Husain, kamu kok minta-minta ruqyah, kamu tidak akan masuk 70.000 orang. Enggak, kalimatnya halus dia katakan, ada yang lebih bagus daripada itu. Kalau ingin selamat masuk 70.000 orang, maka baiknya engkau tidak minta diruqyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, monggo di antara yang ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya, tanya jawab 10 menit. Ya, masih tanya jawab 10 menit. Ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Ya, Iwan. Saya mau bertanya, kalau misalnya ada salah satu dari kita yang pernah beranggapan sial, apakah istilahnya golden tiketnya itu udah harus? Kalau ada yang beranggapan sial, misalnya dengan angka 13 tadi, apakah golden tiketnya itu sudah hangus? Cukup bertobat, banyak-banyak beristighfar pada Allah, pelajari akidah yang benar, luruskan keyakinan tadi, buang jauh-jauh keyakinan yang keliru, insya Allah masih ada peluang. Ya, jadi bertobat. Bertobatnya gimana? Banyak-banyak belajar terus, perbaiki akidahnya, perbaiki keyakinan-keyakinan yang keliru di masa silam. Maka nanti Allah akan beri taufik juga bisa masuk 70.000 tadi. Oke, harus yakin. Masih ada peluang. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, belakangan saya sering sholat tahajud itu sebelum tidur karena khawatir tidak bisa bangun malam di sepertiga malam. Nah, bagaimana istilahnya hukumnya ketika sebagai pemula itu kita belajar sebelum tidur untuk melakukan sholat tahajud itu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Melakukannya boleh seperti itu, namun ingat istilahnya beda. Tadi istilah yang tepat untuk sebelum tidur tadi apa? Masuk sholat malam. Tidak diistilahkan dengan sholat tahajud, cuma beda istilah saja, keutamaannya sama. Namun yang lebih utama memang sholatnya dilakukan setelah masuk sepertiga malam terakhir. Karena ketika itu Nabi SAW katakan dalam hadis qudsi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia fi kulli lailatin, di setiap malam, fi sulusul lailil akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Jadi turun ketika itu, maka menunjukkan kalau kita memanjatkan doa, melakukan sholat saat itu, ini sholat yang paling utama. Jadi lebih utama dilakukan sepertiga malam terakhir. Jadi dibiasakan seperti itu setelah bangun tidur. Ada lagi? Sementara mohon nanti doanya diangkat yang mensyarikna itu dua hari. Yang kedua, kalau dalam penyakit haid tadi, itu kita tidak tahu siapa yang melanggar dengan asal itu gimana saat itu karena sakit gitu. Dan kalau tahu suruh wudhu gitu ya pelakunya. Kemudian dikatakan nanti 70.000 orang
surga tanpa hisab, tanpa siksa. Apakah berarti ada yang masuk surga tanpa hisab tapi disiksa, atau bagaimana itu? Ya. Terakhir yang belum Mas, kita misalkan sudah sholat 2 rakaat, sholat tahajud, kemudian dengan witir tiba-tiba sudah ada, boleh nggak kita witir? Berarti 4 pertanyaan. Yang pertama tadi diulang. Nah, tadi riwayat Muslim, Bismillah 3 kali, A'udzubillahi wa qudratihi wa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Nah, aku meminta perlindungan dengan kuasa Allah. Izzah itu kuasa, wa qudratihi kemampuan atau kekuatan dari Allah, min syarri dari kejelekan yang aku dapati dan aku waspadai. Jadi caranya letakkan tangan di bagian yang sakit gigi misalnya. Jadi di bagian yang sakit diletakkan, kemudian baca doa itu. Terus yang kedua, kalau tidak tahu pelakunya maka cukup diruqyah. Cukup diruqyah saja, tidak usah dicari-cari. Karena nanti kita kalau cari-cari, kalau tidak tahu, nanti malah banyak suuzon pada orang lain. Wah, ini jangan-jangan tangga saya ini kemarin nih ada sesuatu ini. Suuzon akhirnya. Ya, kalau tahu saja jelas tahu. Kalau tidak tahu jangan. Malah nanti ujung-ujungnya suuzon. Dari suuzon ini malah nanti pengen dibalas lagi. Wah, nanti saya santet dia juga nanti. Padahal dia awalnya dari kecurigaan. Kecurigaan sudah nggak benar, sudah seperti itu mau nyantet orang lagi, ya keliru lagi. Dia lakukan beberapa dosa akhirnya karena ingin membalas namun salah sasaran. Kemudian yang berikutnya, orang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Apakah ini berarti ada yang masuk tanpa hisab tapi kena siksa? Atau ini sifatnya hisab dan siksa itu sama. Ya, kalau dia masuk tanpa hisab berarti ya tidak disiksa. Ya, tanpa hisab berarti langsung. Namun ada orang yang masuk surga lewat hisab terlebih dahulu. Dari dihisab, ya. Nanti ada orang yang dihisab namun langsung dia masuk surga. Tapi pakai hisab dulu, seperti orang-orang kaya, ya, dikatakan oleh Nabi SAW itu masih kalah lamanya masuk dalam surga dibandingkan dengan orang-orang miskin. Orang miskin tidak pakai hisab. Orang kaya pakai hisab, namun kalau hisabnya selamat ya dia masuk langsung. Namun ada juga yang dengan hisab namun kena siksa. Kena siksa karena tadi ya ibaratnya seperti diperiksa KPK begitu. Makin banyak harta makin lama pemeriksaannya. Nah, ketika ditanya ini hartanya dapat dari mana, punya satu kesalahan. Kemudian akhirnya dari kesalahan ini akhirnya dia disiksa. Jadi ada yang masuk surga dihisab. Namun langsung dia masuk surga ketika itu setelah dihisab. Ada. Seperti orang-orang kaya tadi. Orang kaya mesti dihisab memang. Walaupun dia telat dari orang miskin, namun masih punya peluang. Kalau memang hartanya tidak ada masalah, ya sudah masuk langsung. Namun ada yang dihisab karena tidak selamat, akhirnya disiksa. Ada yang seperti itu sifatnya. Jadi macam-macam. Ada lagi? Tadi yang sholat witir sudah masuk azan. Sholat witir sudah masuk azan berarti sudah selesai. Witir kalau sudah azan berarti tidak ada witir lagi. Maka kalau mau hitung-hitung, diperkirakan saja kalau mau sholat witir, wah ini tinggal berapa menit. Kalau tinggal 2 menit, ya sudah saya witir 1 rakaat saja. Jadi sudah diperkirakan ketika itu, wah ini saya peluangnya berapa rakaat. Ya, kalau masih peluangnya 3 rakaat, masih sisa 5 menit, ini 3 rakaat masih bisa lah. Maka dipercepat 3 rakaatnya, biar nanti tidak sampai pada azan subuh. Kalau sudah azan subuh, maka tidak ada witir lagi. Berarti malamnya tidak tutup dengan sholat witir. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup tertarik dengan penjelasan masalah dalil tadi. Bahwasanya apapun yang saya memahami bahwa apapun yang kita lakukan untuk ibadah itu mesti ada dalil. Nah, bagaimana hukum ibadah kita kalau misalkan dalil yang kita pahami itu
dulu itu kita lupa, dan bagaimana parameter pemahaman, parameter dalil itu bahwa kita melakukan ibadah itu sesuai dalil yang kita pernah tahu, tapi kita lupa. Bagaimana kita menguatkan bahwa kita itu memang melakukan ibadah itu sesuai dalil yang pernah kita dengar. Baik. Nah, perlu dipahami di sini orang itu ada dua macam. Kaum muslimin itu ada dua macam. Ada kalangan awam yang cuma asal ikut saja, ya, karena belum bisa untuk menguasai dalil, dan ada kalangan ahli ilmu yang dia itu bisa kuasai dalil dan bisa menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada. Bagi orang awam, kita dahulu itu ketika belajar itu asalnya itu dari awam. Artinya awamnya bagaimana? Pokoknya diajarkan demikian cara sholatnya, maka kita lakukan demikian. Seperti itu dimaafkan. Ya, karena kemampuan seperti itu. Kalau tidak diajarkan seperti ini, mau tunggu dalil dulu, ya tidak akan pernah bisa sholat. Anak kecil itu tidak mungkin langsung kita ajarkan, wah kamu harus tahu dalil dulu ini. Nabi SAW sholatnya seperti ini. Ini dalilnya riwayat Bukhari Muslim. Nabi rukuknya seperti ini, dalilnya riwayat Bukhari Muslim. Nggak pernah kita ketika kecil itu diajarkan seperti tadi. Maka pelajarilah yang sifatnya umum dulu untuk kita bisa melakukan ibadah. Asalnya itu taklid. Taklid itu artinya ngikut dulu. Seperti itu kalau mau belajar. Namun ketika kita sudah sampai taraf, wah saya sekarang sudah paham, sudah baca Al-Quran bagus, kemudian saya sudah belajar bahasa Arab, kemudian punya ilmu yang bisa untuk membandingkan dalil-dalil yang ada, akhirnya kuasai dalil. Maka ketika itu dia lebih mendalami lagi. Bahkan ada orang seperti itu pun ketika ingin memutuskan suatu pendapat dia tetap ikut ulama juga. Sehingga perlu dipahami seperti ini, kita lihat dulu kita ini dalam posisi yang mana. Apakah kita itu masih posisinya orang awam, ataukah masih di pertengahan, atau sudah ahli ilmu. Kalau kita masih orang awam ya sudah ngikut saja. Kita tidak dikatakan salah ketika itu. Ya, karena kemampuan kita seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani kita kecuali yang kita itu mampu. Dan orang awam itu kalau tidak tahu maka tugasnya bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak paham maka tanyalah ahli ilmi ketika engkau itu tidak tahu. Kita itu rata-rata itu awam. Ya. Maka ketika awam ya sudah seperti itu. Seperti itu tidak ada masalah. Namun ketika ada permasalahan-permasalahan kita sudah makin berkembang ilmu, kita tidak mau cuma seperti dulu saja pengen belajar. Maka saran saya kalau ingin belajar untuk dalami sehingga kita bisa menguasai dalil sendiri, yang pertama kuasai bahasa Arab dulu. Kemudian yang kedua, setelah dia kuasai bahasa Arab, kuasai ilmu-ilmu usul fikih, ilmu-ilmu hadis terlebih dahulu. Ada ilmu yang dikenal dengan ilmu shalah hadis. Nanti ada situ di dalamnya ilmu jarh wa ta'dil. Itu kalau bisa. Ya. Kalau dia sudah kuasai ilmu alat seperti ini, bahasa Arab punya kemampuan, ilmu usul fikih itu punya, kaidah fikih itu punya, ilmu hadis itu punya, maka lalu dia mengkaji kitab-kitab dari para ulama, belajar dari seorang guru. Nah, ketika dia kaji, ya simpulkan dalil-dalil yang ada, dia bisa simpulkan, oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya sunnah, oh cara sholat Nabi SAW seperti ini, oh ini kesimpulan dalilnya seperti ini. Punya kemampuan seperti itu. Kalau punya kemampuan, maka dia bisa simpulkan hukum. Nah, kalau ini belum, berarti masih taraf ngikut pada pendapat orang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin memperbaiki ibadah kita? Ya silahkan kaji dari kitab-kitab ulama yang muktabar, artinya ulama yang terpercaya. Namun saran saya ya tidak cukup belajar itu lewat buku saja, namun lewat panduan guru. Contoh misalnya, kalau kita baca dalam buku sifat sholat Nabi SAW, kalau tidak pakai panduan guru, akhirnya nanti bisa salah paham. Di dalam pembahasan sifat sholat Nabi SAW, tangan sedekap itu dikatakan tangannya itu di dada. Ya, namun sebagian itu punya terjemahan, ya tangannya itu di atas dada. Dikira di atas dada itu di sini. Ya. Di atas dada, ini dada, ini di atasnya. Jadi mendekati leher. Padahal itu keliru pemahamannya. Ini sesek loh ini kalau kita sholat dalam keadaan seperti itu, susah sekali. Ya, susah seperti itu. Ini awalnya karena cuma berpatokan kepada buku terjemahan, dia belajar sendiri, tidak ada panduan guru. Ya, ketika belajar dengan guru maka nanti akan tahu. Syekh Shalal Fauzan itu katakan bahwa saya sholatnya bukan seperti itu. Yang dimaksud, sholatnya di dada ya di dada. Ya, pemahamannya seperti ini, ala sodri seperti ini, ya, atau agak turun sedikit. Menurut sebagian ulama masih membolehkan, bahkan sampai di pusarnya pun juga masih boleh. Menurut pendapat paling kuat, karena yang lebih tepat, ya kita diperintahkan ketika sholat itu tangan kanan di atas tangan kiri.
Adapun letaknya tidak dipastikan, apakah di dada, apakah di perut, apakah di pusar. Maka ketiga tempat tadi boleh kita letakkan tangan kita. Ini belajar dari mana? Kalau dia cuma baca sendiri, ya cuma baca sendiri bisa keliru. Maka butuh panduan guru. Maka saran saya ya silakan baca buku-buku seperti itu. Namun baiknya kalau tidak paham datangi majelis ilmu, tanya pada guru yang paham sehingga nanti bisa diluruskan. Itu lebih aman. Ya, karena kalau dari seorang guru itu nanti akan menjelaskan lebih detail seperti ini caranya dan seterusnya. Ya paham ya? Jadi awalnya dulu tidak ada masalah. Ya, ikut sholat seperti itu saya tidak ada masalah. Namun ketika kita sudah sampai taraf bisa meneliti dalil, silakan untuk teliti dalil dan perbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin yang dulu itu salah. Namun yang dulu tidak dianggap salah karena kita masih orang awam, tugasnya cuma taklid saja. Boleh. Ya, orang awam cuma sampai taraf seperti itu. Ada satu lagi? Saya cerita. Iya. Jadi bahasanya dikatakan bahasanya ada orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa gitu Ustaz. Apakah orang-orang seperti ini dikatakan Allah itu semacam melupakan perbuatan dosa yang pernah dilakukan? Karena kita ketahui bahasanya mereka tidak masuk, manusia tidak masuk, tidak seperti Nabi. Atau bagaimana status mereka mengenai dosa-dosa mereka? Apakah dihapus, apakah tertutupi atau bagaimana? Yang tadi 70.000 orang tadi? Iya. 70.000 orang ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam judul bab man haqqaqa tauhida yadkhulul jannah bighairi hisabin walal azab, yaitu orang yang merealisasikan tauhid. Artinya di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu tauhidnya benar, dia tidak berbuat syirik, dia tidak melakukan dosa besar dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Maka syaratnya itu. Ya, jadi kalau ingin masuk 70.000 ini berarti tauhidnya harus lurus, akidahnya itu lurus, dia tidak berbuat syirik, kemudian dia menghindarkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil dia tidak lakukan terus-menerus, atau kalau ada dosa yang dia lakukan dia benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu yang dimaksud. Adapun kalau yang dimaksud sini adalah bagaimana kalau dia tauhidnya benar namun masih tetap berbuat maksiat, ini pembahasan lain, tidak masuk dalam pembahasan kita ini. Ya, itu pembahasan yang lain lagi. Berarti ini nanti tentang keutamaan orang yang bertauhid namun masih memiliki dosa. Ya, maka nanti disebutkan dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan, Allah itu berfirman, nanti ada Nabi SAW itu mengatakan, Allah berfirman, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Andai saja engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, ya, engkau mendatangiku dengan dosa itu sepenuh bumi, lantas engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, ini masih punya dosa, namun dia tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Ya, maka aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Berarti karena orang itu bertauhid, menghindarkan syirik, dosa-dosanya juga bisa terhapus. Ini pembahasan lain. Namun yang kita bahas tadi, ini orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dengan murni, yaitu tadi apa? Bertauhid, bebas dari syirik, bebas dari dosa besar dan tidak terus-menerus dalam melakukan dosa kecil. Adapun kalau dia pernah melakukannya maka dia bertobat, maka seperti tidak melakukan dosa-dosa itu sama sekali. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertawakal penuh pada Allah dan juga menggolongkan kita masuk dalam 70.000 orang tadi dan menggolongkan kita masuk dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ini kemauan ya untuk pembahasan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.